Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan wa farada alaina as-siyama wa ja'alahu ahada arkanil Islam wa syu'abil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ilal insi wal jan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Anakku sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita, baik itu puasa kita, sholat kita, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain. Yang mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar. Baik, pada pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang kelanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang obat hati. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hati itu merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Ingatlah bahwasanya di dalam tubuh ada segumpal darah yang jika segumpal darah itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Dan jika segumpal darah tersebut rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati. Jadi hati al-qalb dalam bahasa Arab itu asal katanya berbolak-balik. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama ada namanya qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Yang kedua ada qalbun mayyit, hati yang mati atau hati yang tertutup. Dan yang ketiga ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun salim, hati yang selamat, itu dia selamat, hatinya sehat, tidak ada penyakit, tidak ada yang mengotorinya. Jadi hati yang selamat dari syubhat maupun syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah segala sesuatu kekufuran, kesyirikan, kesesatan dalam keyakinan, dan segalanya yang berkaitan dengan rusaknya akidah. Adapun syahwat berkaitan dengan hawa nafsu, baik itu hubbud dunya, cinta dunia, kemudian cinta harta, kemudian hubbur riyasah, cinta kepemimpinan dan segalanya. Dan ini
bersih ya dari hati. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari di mana harta dan anak tidak berguna, yakni hari kiamat, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Jadi yang selamat nanti di akhirat, ini dari azab Allah, yaitu hati yang salim, yang sehat. Kemudian yang kedua, hati yang mati ya. Yang mati ini ada hatinya orang-orang kafir. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun alim. Semuanya orang kafir itu sama saja apakah dia diberi peringatan atau tidak peringatan, tidak beriman, ya, kafir tetap ya. Ya. Allah menutup ya. Hati mereka menutup ya. Bahwa menutup ini tidak menerima kebenaran. Ya. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya ditolak ya. Bukan hanya hatinya ya. Ya. Pendengarannya dan bukan penglihatannya. Ya. Dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih ya. Jadi hati yang mati, hati orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah menambahkan penyakit kepadanya. Ini untuk orang-orang munafik. Tapi hati yang sakit juga bisa menimpa orang-orang yang beriman ya. Jadi penyakit-penyakit hati itu bisa menimpa orang yang beriman. Di antara yang sudah pernah dijelaskan mungkin ya. Penyakit-penyakit yang menimpa hati yang pertama adalah riya ya. Misalkan kita beribadah untuk dilihat orang ya. Tujuannya adalah dipuji. Ada lagi temannya riya yaitu sum'ah ya. Kita beribadah ingin didengar ya. Misalkan ketika kita sholat malam ya, diceritakan besoknya itu sum'ah ya, supaya dipuji. Ada lagi namanya takabur ya, atau kibr, di sombong ya. Dan ciri sombong adalah batrul haq wa ghamdun nas ya. Jadi ciri sombong ataupun takabur itu adalah menolak kebenaran ya. Didatangkan dalil Al-Quran dan Sunnah ditolak ya, tidak menerima. Itu salah satu kesombongan yang sangat besar ya. Yang kedua adalah meremehkan orang lain ya. Itu ciri dari takabur. Ada lagi namanya ujub. Nah, kalau ujub itu dia berbangga diri dengan amalnya. Ini juga salah satu penyakit hati. Ada lagi yang selain itu banyak ya penyakit hati. Hasad ya. Hasad adalah tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan ya. Itu juga sama, tidak setuju dengan keputusan Allah ya. Misalnya dalam pembagian rezeki. Jadi hasad ini tidak rela Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain dan ingin berpindah kepada dirinya. Itu hasadnya. Dan hasad ini bisa menimbulkan banyak sekali kemudaratan dan juga perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Nah ini ya beberapa contoh ya. Ada lagi kikir ya, bakhil ya. Itu juga salah satu penyakit hati. Nah, karena itu obat secara umum ya, penyakit hati adalah yang pertama adalah sholat. Ya. Sholat merupakan obat yang paling yang pertama ya. Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat.
begitu salat wajib, ya, dan juga salat-salat sunnah. Ya. Salat wajib bagi laki-laki harus dilaksanakan di masjid, ya. Ketika mendengar azan, dalam salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, yakni salat tahajud dan witir. Ya. Dan Rasulullah pernah mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat, ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat, tenangkan kami dengan salat, karena salat inilah yang bisa membersihkan, ya, penyakit hati. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, jadi nasihat, peringatan, ya, dari Tuhan kalian, dan wasyifaul lima fis sudur, dan obat bagi yang ada di hati, yakni penyakit hati. Wahuda warahmah, kemudian dari Al-Quran ini bertunjuk dan juga kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini merupakan syifa, ya, nama lain dari Al-Quran juga syifa. Maka kita jangan tinggalkan sehari pun tanpa membaca Al-Quran, dan utama dengan mentadabburi Al-Quran, ya. Jadi kita perhatikan, menyimak makna-makna Al-Quran, ya, supaya kita bersih hati kita, ya. Jadi dengan Al-Quran ini, ya, makanya ketika ayat-ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka telah terkunci. Jadi ketika kita meninggalkan Al-Quran, maka sakitnya hati kita akan terkunci, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berzikir kepada Allah, selalu berzikir, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita selalu berzikir. Nah, contoh dari zikir-zikir adalah doa-doa, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah ketika mau makan bismillah, ya, makan alhamdulillah, mau tidur bismikallahumma amutu wa ahya, ya. Dan setelah bangun tidur juga disunahkan berzikir, ya. Kemudian kita ketika mau bepergian, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ketika kamar mandi, ya, semua itu adalah zikir, ya. Dan zikir-zikir khusus lainnya adalah memperbanyak istighfar, ya. Kemudian memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, ya. Kemudian tahlil, ya. Itu semua merupakan zikir kepada Allah yang bisa menenteramkan hati, ya. Kemudian setelah itu juga hendaknya kita menuntut ilmu, ya, atau mencari ilmu, ya, yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, supaya kita paham, ya, apa yang menghinggapi kita, ya, dengan mencari ilmu tadi, ya. Karena dengan kita mencari ilmu, ya, kita tahu, ya, penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, ya. Itu sangat penting, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, memurnikan tauhid kepada Allah, itu juga sangat penting, ya. Karena dengan tauhid kepada Allah, ya, memurnikan dengan sebenarnya tauhid kepada Allah, menjauhi segala kesyirikan, baik itu syirik yang besar atau syirik yang kecil, ya, seperti yang riya, ya, itu syirik kecil, ya, itu bisa terobati, ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah berdoa kepada Allah, ya. Rasulullah SAW banyak membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, hati itu, ya,
di antara jari jemari Allah yang bisa dibolak-balikan oleh Allah. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik. Ya, apa namanya? Tetapkan hati kami kepada agamamu. Dan orang yang wahai yang bisa ya, membolakkan hati, tetapkan hati atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang sering Rasulullah SAW panjatkan. Nah, mudah-mudahan ya masih banyak lagi ya obat-obat hati. Kemudian juga untuk mengobati hati-hati yang penyakit hati yang terkhusus misalkan takabur ya. Itu ingat kepada Allah bahwasanya ketika kita takabur ya Allah akan merendahkan kita dengan serendah-rendahnya. Sebaliknya kalau kita tawadhu ya itu Allah akan mengangkat derajat kita. Nah itu ingatkan ya tentang. Kemudian ketika kita riya ya kita ingat bahwasanya hukuman dari orang yang riya ya adalah neraka di hari kiamat kelak ya. Dan kita hanya mengharapkan ridho Allah ya. Ikhlas karena Allah bukan karena manusia. Karena yang memberikan pahala adalah Allah bukan manusia. Ketika kita hasad, kita yakini bahwasanya Allah telah memberikan rizki kepada masing-masing manusia sesuai dengan kadarnya. Ya, tidak boleh kita merasa tidak puas dengan rizki yang diberikan oleh orang lain. Nah, terus dilatih ya. Ketika itu kita latih, maka penyakit hati ya itu akan hilang dengan izin Allah. Ya. Jadi tadi ya tips untuk menghilangkan penyakit hati ya. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan dan mudah-mudahan kita Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mempunyai qalbun salim ya. Hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati dan hati yang bersih ya, sehingga kita bisa menghadap Allah dengan puas ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.